Saat itu malam bersalju di musim dingin. Kamu berada di dalam rumahmu yang nyaman dan sedang menonton film sejarah berlatar belakang abad pertengahan. Sambil menyesap coklat panas, kamu bertanya-tanya bagaimana orang-orang bisa bertahan di musim dingin pada masa itu. Seketika itu juga layar TV-mu tiba-tiba berubah menjadi portal dan menarikmu ke dalamnya. Kamu membuka mata dan mendapati dirimu berada di dalam dunia film yang baru saja kamu tonton. Seorang pria menghampirimu dan bilang, "Selamat datang di desa abad pertengahan. Aku Bartolomeu, dan aku memanggilmu ke sini untuk memberi jawaban atas pertanyaanmu. Pertama, izinkan aku menjelaskan bahwa kondisi di sini menjadi sangat sulit saat musim dingin tiba. Dan bukan hanya di negara-negara utara. Daratan Eropa juga mengalami cuaca yang brutal. Jadi, musim dingin semacam memperlambat waktu bagi kami semua. Biasanya, kami mengaitkan musim dingin dengan usia tua dan kemiskinan karena semua perubahan yang terjadi di alam selama musim ini. Sebagai contoh, kami tidak bisa bercocok tanam ketika salju menutupi seluruh lahan, dan pada awal abad ke-14, keadaan mulai memburuk karena mulai terlihat tanda-tanda awal dari apa yang mungkin kamu kenal sebagai zaman es kecil. Suhu dingin memuncak. Anomali cuaca dan peristiwa ekstrim seperti banjir atau badai hujan es yang datang tiba-tiba mulai terjadi, yang menambah penderitaan kami. Misalnya, pada musim dingin tahun 1359, di seluruh Italia Tengah salju menumpuk sangat tinggi. Orang-orang harus membuang salju ke jalanan untuk meringankan beban atap rumah mereka. Dan karena itu beberapa kota benar-benar lumpuh. Penduduknya terjebak di dalam rumah mereka selama beberapa hari. Contoh lainnya adalah musim dingin tahun 1389. Hujan salju turun begitu lebat di wilayah Lozère, Perancis, sehingga banyak ladang pertanian dan rumah-rumah penduduk yang hancur. Bartolomeu menyadari kamu mulai menggigil. Kamu tidak siap menghadapi perjalanan kembali ke musim dingin abad pertengahan ini sepertinya. Ayo, kita jalan ke rumahku dan cari baju hangat untukmu. Seperti yang kamu lihat, aku sudah mengenakan jubah, syal dan sarung tangan yang semuanya terbuat dari wool. Aku juga memakai sepatu boots yang terbuat dari kulit rusa. Tapi semua ini belum cukup untuk membuatku tetap hangat saat berada di luar. Itulah kenapa kami biasanya mengenakan pakaian lain di bawahnya agar tetap hangat. Ngomong-ngomong, terkadang wool terasa berat dan gatal. Jadi, di bawah lapisan pakaian luar dari wool, kami juga mengenakan dalaman dari bahan linen. Linen berfungsi sebagai penyekat antara wool dan kulit, sehingga membuat kami merasa lebih nyaman. Bahan linen juga lebih mudah dicuci dan lebih cepat kering dibandingkan bahan wool. Orang-orang kaya melapisi pakaian musim dingin mereka dengan bulu, sedangkan kami, para petani biasa, terkadang memanfaatkan bulu kecil dan domba untuk tujuan yang sama. Memang tidak terlalu glamor, tapi tetap efektif. Kami juga bisa berburu beberapa hewan liar dan burung dengan izin dari penguasa. Akan tetapi, hukum sumptuary atau hukum konsumsi sangat jelas mengatur apa saja yang boleh dipakai sesuai dengan status sosial seseorang. Kita ambil contoh hukum sumptuary Inggris tahun 1363 misalnya. Hukum ini menyatakan istri dan anak perempuan dari pengrajin serta petani pemilik tanah hanya diperbolehkan mengenakan bulu domba, kelinci, kucing, dan rubah. Kamu melihat bola logam berengsel yang tampak aneh di saku Bartolomeu dan menanyakan itu apa. Ini penghangat tangan, katanya sambil memberikannya kepadamu. Kalau akan berada di luar ruangan dalam waktu lama, kami membawa benda ini. Kalau tidak, jari-jari tangan bisa mati rasa. Coba perhatikan lebih dekat, dan kamu akan melihat ada lubang-lubang kecil di permukaannya. Ini membantu panas keluar, sehingga bisa menghangatkan tangan tanpa melepuh setelah mengisinya dengan arang panas. Ini lumayan berat, katamu. Dan kamu berpikir betapa beruntungnya kamu hidup di zaman modern. Hanya dengan satu klik dari rumahmu yang nyaman, kamu bisa memesan penghangat tangan instan Hot Hands dari Amazon. Gak perlu menggunakan arang. Kamu bahkan bisa memasukkannya ke sepatu untuk menghangatkan jari-jari kaki, karena ukurannya yang pas di saku gak seperti bola logam ini.
Kamu dan Bartolomeo tiba di rumahnya. Kamu menyadari dia nggak melepas pakaian luarnya. Kami tetap memakai semuanya selama bulan-bulan terdingin karena pemanas dalam ruangan tidak selalu bagus, katanya. Seperti yang kamu lihat, perapian berdiri di tengah-tengah rumah kami. Dan tepat di atasnya ada lubang ventilasi, alih-alih cerobong asap yang menyebabkan panas banyak keluar. Tapi sekali lagi, kami biasanya tidak tidur mengenakan pakaian luar. Sebagai gantinya, kami menaruh batu bata dan batu di dalam api, membungkusnya dengan kain dan membawanya ke tempat tidur untuk menghangatkan spray. Mengenakan topi tidur sepanjang malam juga membantu. Dan saat tidak sedang tidur, biasanya kami sebisa mungkin selalu berada di dekat perapian. Sekarang kamu pasti lebih menghargai botol air panas milikmu, kan? Dan kamu bahkan tidak perlu menutupinya dengan kain seperti yang harus dilakukan orang-orang ini. Botol ini sudah dilengkapi penutup rajutan, dan bagian terbaiknya, bahannya jauh lebih lembut daripada batu bata dan bisa dipanaskan dengan microwave dalam hitungan detik. Oh, tidak sopan sekali. Aku lupa menawarimu makanan, kata Bartolomeo. Aku sudah bilang kalau musim dingin berarti tidak bisa beraktivitas, tapi kami tetap harus berusaha agar tidak kelaparan. Banyak persiapan yang harus dilakukan agar bisa bertahan hidup di musim dingin abad pertengahan ini. Pertama-tama, kami mulai mengumpulkan kayu untuk perapian sejak musim semi hingga musim panas. Lalu ada makanan yang kami panen di musim gugur. Kami harus mengawetkannya dengan cara khusus agar bisa bertahan selama musim dingin. Hal yang sama juga berlaku untuk daging. Metode kami meliputi pembuatan acar, pengeringan, dan pengasinan. Untuk biji-bijian, serealia, dan kacang-kacangan, kami mengeringkannya dan menyimpannya dalam wadah keramik atau tanah liat. Kami kemudian memasaknya menjadi semur dan sup bersama dengan sayuran. Pada dasarnya, semua yang bisa kami temukan akan dimasukkan ke wadah ini. Makanan paling umum kami sehari-hari termasuk bawang bombay, kacang polong, kacang-kacangan, lentil, dan herba seperti peterseli. Tapi kami tetap harus memasukkan protein ke dalam makanan kami. Dan itu kami lakukan dengan mengonsumsi keju, telur, daging asap berlemak, atau daging babi yang diasinkan. Buah-buahan dan beri segar sulit ditemukan selama musim dingin. Jadi kami mengawetkan buah yang sudah kami petik dengan metode pengeringan alami. Mungkin kamu berpikir seandainya saja mereka punya alat pengering makanan di rumah, hidup mereka akan jauh lebih mudah. Mereka bisa menggunakannya untuk semua makanan yang baru saja Bartolomeo sebutkan. Mulai dari buah-buahan hingga daging. Tapi sekali lagi, belum ada listrik di sini. Aku tidak ingin kamu berpikir musim dingin begitu suram, panjang, dan membosankan setelah semua yang kuceritakan. Kami masih melakukan banyak kegiatan untuk menghibur diri, kata Bartolomeo. Tapi apa? Mereka kan nggak bisa menonton acara TV favorit. Kami sering bermain salju, baik orang dewasa maupun anak-anak bersama-sama. Kamu bisa melihat banyak kaum petani bermain seluncur es di danau yang membeku. Biasanya, kami menggunakan potongan kayu yang dipoles atau tulang kering kuda. Tapi sekarang, kami juga punya sepatu luncur dari besi. Tapi perlu diketahui, di Eropa Barat, seluncur es tidak lazim dilakukan seperti di Skandinavia. Itu karena masyarakat di sana lebih terbiasa dengan salju dan suhu dingin. Naik kereta luncur adalah aktivitas menyenangkan lain yang kami lakukan. Ada juga permainan dalam ruangan seperti catur, backgammon, dan permainan dadu lainnya. Memintal wall dan berbagi cerita juga cara yang umum dilakukan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tidak mengherankan, kaum bangsawan juga punya lebih banyak pilihan dalam hal hiburan. Sebagai contoh, berburu babi hutan sangat umum dilakukan oleh kalangan elit. Seketika itu juga sebuah portal muncul di depan pintu. Bartolomeo bilang, "Sepertinya sudah waktunya kamu kembali, pengelana. Semoga perjalananmu menyenangkan."